khususnya dunia advokat, kami Dewan Pimpinan Nasional saat ini telah memeriksa Saudara Dr. Rasman Arief Nasution SH.MA. Ya, sudah lakukan pemeriksaan, dia sudah melayangkan bukti-bukti, sudah kami tanya satu persatu detail, mulai dari kasus pencemaran nama baik pelapor Hotman Paris, terus kemudian beberapa masalah yang dilaporkan ijazah palsu dan lain-lain, terus pemanggilan terkait undangan klarifikasi yang sudah kami layangkan kepada Saudara Rasman yang dihadiri hari ini, khusus terkait persoalan media sosial yang dianggap itu adalah asusila. Nah, saat ini bukti-bukti dari 4 kasus yang telah menimpa Saudara Rasman sudah kami dapatkan buktinya. Selain itu SP3 juga sudah diberikan kepada kami. Namun untuk persoalan terkait dengan asusila itu by proses, dan kami akan mengadakan rapat internal kepada seluruh jajaran termasuk Dewan Kehormatan. Hadir pada saat ini Bapak Irjen Anjar Dewanto di samping kanan saya, kemudian ada Dewan Pengawas Bapak Temi dan Pak Lukasiaan. Nah, itu akan menyimpulkan seperti apa rekomendasinya. Apakah dia akan naik ke tingkat pemeriksaan lebih serius atau tidak didapatkannya bukti. Tapi besar harapan kami semoga Saudara Dr. Ran tidak cukup bukti, harapan kita. Tetapi itu kembali pada pemeriksaan berkala selanjutnya dan didalami. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Dewan Kehormatan seperti apa pemeriksaannya tadi. Monggo, silakan Pak Irjen Anjar Dewanto. Dari Kepala Bersatu tadi dengan dipimpin oleh Ketua, tadi kita sudah menanyakan satu persatu segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dituduhkan, ya, yang dituduhkan Saudara Rasman ini. Nah, ini kita juga sudah cross check satu persatu, buktinya kita buka, kita minta dan segala sesuatunya. Walaupun memang ini masih ada yang berproses, ya, berproses untuk ke pengadilan, seperti kasus yang dikatakan pencemaran, ya, masih berproses. Ya, nanti kita juga sudah membentuk tim untuk pembela, ya, dengan berapa puluh orang pengacara. Nanti ya kita juga itu akan berproses. Kita tidak tahu hasilnya, nanti kita lihat saja. Tapi dengan kasus-kasus yang lain juga kita ungkapkan, ada beberapa kasus tadi yang sudah diceritakan oleh Saudara Rasman bahwa bukti-bukti apa yang diminta sudah dikeluarkan, dan kita akan dalami lagi. Nanti kita akan dalami lagi, kita coba cross check lagi, kita akan cek lapangan lagi dan lain sebagainya, sehingga kita juga akan mendapatkan suatu kepastian, ya, suatu kepastian bahwa apakah memang terjadi pelanggaran kode etik ataupun ini adalah memang pribadi, ya, ada hal-hal yang pribadi yang dilakukan ataukah ada kaitannya dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan. Saya rasa dari saya itu. Untuk mengawal persidangannya Bang Rasman. Jadi pada prinsipnya kami periksa di sini semua masih dalam koridor dia itu sebagai advokat yang menjalankan kuasa. Jadi artinya pasal 16 itu kan terkait imunitas itu kan melekat. Jadi agar pemberitaan ini berimbang juga. Yang pertama, polisi mengabaikan pasal 16 Undang-Undang Advokat. Yang kemudian jaksa juga terkesan padahal sudah 2-3 kali membalikkan berkas perkara, ya kan, akan tetapi di last minute tiba-tiba di berkas perkara dinyatakan lengkap. Nah, yang ketiga di sini perlu saya tegaskan karena saya sudah cukup memahami ya berkas, ya. Saya dalami terus kan berkas perkara karena saya mendampingi Bang Rasman di semua tingkat pemeriksaan. Jadi ada hasil lab krim yang dikeluarkan Mabes Polri yang padahal Saudara Iklima itu memberikan kuasa karena dia dalam BAP-nya mengatakan tidak pernah memberikan kuasa, yang mana penyidik telah menerima pernyataan itu, keterangan itu, yang kemudian hasil daripada labnya mengatakan bahwa tanda tangan Iklima adalah non-identik. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tiba-tiba kita anggap kan terjadi secara tiba-tiba, ya kan, kemudian jelas-jelas merugikan Bang Rasman. Nah, jadi agar pemberitaan ini berimbang, ya, jadi itu hal-hal yang telah diciptakan oleh barangkali pelapor, ya, oke, yang dilakukan secara ya loncat-loncat lah artinya, ya saya sebut aja sebagai metode loncat-loncat biasanya seperti itu, ya.
Nah, ini akan kita uji di pengadilan. Oke, untuk membuktikan ya kan apakah memang tanda tangan itu benar dilakukan atau tidak. Nah, tapi berdasarkan alat bukti kita, berdasarkan foto itu memang benar dilakukan. Jadi apabila itu dilakukan, maka imunitas itu melekat. Ada putusan MK lagi. Jadi saya mau mempertegas di sini, putusan MK itu mengatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Nah, saya mau meminta agar majelis hakim nantinya yang menangani perkara Bang Rasman ini benar-benar objektif. Jadi jangan hanya berpihak ya. Artinya hukum itu kan ada beberapa putusan sudah. Yang pertama, Haris Fathia putus bebas. Ya kan, walaupun pelapornya itu orang yang sangat cukup kuat lah di Republik ini. Nah, sekarang ini yang kedua ini adalah Bang Rasman. Nah, kita akan menguji nih seberapa jauh ya kan objektivitas daripada hakim-hakim yang menangani perkara. Jadi, ini jelas ya teman-teman, nanti mungkin tanggal 12 bisa ngikutin ya. Awal sidang adalah pembacaan dakwaan. Dakwaan sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Jadi, kita akan lakukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, itu dulu sementara yang bisa saya berikan penjelasan. Sementara untuk yang lainnya nanti ikuti saja ya. Tapi Bang Rasman sendiri akan hadir, Bang? Bang Rasman saya sudah arahkan untuk hadir. Jangan sampai nggak hadir. Justru saya arahkan, ayo kita hadapi ini. Kita hadir. Ya, saat ini kita hanya berbicara etiknya dia. Untuk case-nya nanti bisa wawancara eksklusif dengan beliau sendiri karena dia yang kami tugaskan. Tapi DPN tidak bisa terlalu ikut campur di situ karena kami sudah menugaskan wakil ketua umum untuk menangani perkara itu karena itu by perkara ya, by per case. Nah, saat ini kita berada di sini adalah berbicara global, siapapun dia, kalau itu anggota kami dan itu melanggar aturan, kita proses. Dan itu kami tidak segan-segan untuk melakukan penarikan KTA dan pembatalan berita acara sumpah. Dan bila memang berita acara sumpah itu lahir dari Pradi Bersatu. Tapi kita tahu kan Saudara Rasman itu basnya lahir bukan dari Pradi Bersatu. Jadi KTA-nya mungkin itu yang paling final kita akan cabut ketika kemudian memang terbukti ya dalam proses ini. Saya rasa itu. Jadi jangan menanyakan kasusnya dulu ya. Kalau saya ternyata dapat dibuktikan bersalah dalam surat menyurat ahli ijazah palsu, maka saya akan berhenti sebagai pengacara, bukan saja dipecat. Sama halnya dengan kasus ini. Jadi saya menduga anak ini memang sengaja menjebak saya di Suruh. Dan saya juga merekam itu. Jadi itu sudah kami posting, saya jelaskan semuanya tadi. Dan salah satu barang bukti saya ke penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan ketika melaporkan Nikita Mirzani adalah postingan itu. Karena dia menyebar, mentransmisi di Instagram dia. Dan itu nantinya akan yakin saya berimplikasi hukum bagi seorang Nikita Mirzani. Saya kira itu saja tadi, yang 3 poin itu tadi ya Pak ya? Siap. Hanya itu saja dan kita persilahkan jajaran kehormatan, jajaran penasehat, jajaran pengawas, jajaran pembina, pengurus mulai dari ketum sampai dengan jajaran terbawah untuk merumuskan merapatkannya. Silakan saudara-saudara nanti tanya, mungkin setelah ini beliau tersebut akan keluar memberikan pernyataan. Tapi saya jujur, saya appreciate, saya sangat menghargai dan menghormati DPN Pradi Bersatu yang sangat-sangat menurut saya qualified dari segi penataan organisasi, dari segi pertanyaan kepada saya, dari segi pendekatan hukum. Mereka benar-benar menempatkan lawyer itu sesuai dengan fungsi. Mereka benar-benar menempatkan lawyer itu sebagai anggota sesuai dengan tempatnya. Jadi semuanya dijelaskan dengan utuh. Tidak bela saya, tidak juga bela pelapor. Tapi mereka berderak pada aturan Undang-Undang Advokat, 7 pilar DPN Pradi yang harus menjadi acuan kita semua. Mudah-mudahan saya doakan DPN Pradi Bersatu akan maju terus, berkembang, karena saya yakin DPN Pradi Bersatu adalah salah satu organisasi advokat yang pantas. 33 orang yang akan aktif di persidangan itu bergantian sekitar 10-15 orang. Begitu, nanti bisa dilihat di persidangan. Saya undang teman-teman media hari Kamis tanggal 12 Desember pukul 10 pagi. Di undangan itu tanggal pukul 13, tapi setelah koordinasi tadi dengan JPU itu dipercepat di jam 10 pagi hari Kamis. Begitu. Kalau itu hadir akan hadir, terima. Pasti ini, karena dia dengan saya kan. Jadi saya dengan dia itu sama-sama disidangkan dan
barangkali penuntutannya saja yang berbeda. Tapi kalau materi dan lain-lain nanti mungkin akan disamakan karena JPU-nya sama. JPU Iklim Hakim dengan JPU saya sama.